berpikir. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Jadi ini semuanya dalam rangka kisah-kisah dalam Al-Quran. Disebutkan yang keempat, dengan kisah tersebut kita mengenal bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam Al-Qur'anul Karim terdapat banyak kisah-kisah yang Allah sebutkan, maka demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Beliau juga memiliki kisah-kisah umat terdahulu yang mana kisah-kisah tersebut tentunya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana penguat hati seorang hamba, sebagai sarana untuk bisa mengambil pelajaran. Maka di antara kisah-kisah tersebut, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang mana disebutkan dalam hadis yang beliau sebutkan dalam hadisnya, yang mana juga ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, masih juga di dalam bab taubat. Karena itu dalam masalah bab taubat ini, di hadis yang ke-20 Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah umat terdahulu. Apa kisahnya? Maka kita akan bacakan dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang banyak dari kisah-kisah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita semua. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An Abi Sa'idin Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id. Dan memang kebiasaan daripada orang-orang di antara kebiasaan umat Islam, kaum-kaum terdahulu dari kita memakai kunyah. Kunyah artinya pakai abu atau ummu. Boleh pakai nama anak sendiri atau boleh juga pakai kunyah yang lain. Contohnya Ali bin Abi Thalib memiliki dua panggilan. Satu Abul Hasan, karena anak pertama beliau Hasan, Abul Hasan. Satu terkenal dengan Abu Turab. Ini ceritanya sangat masyhur, kenapa beliau dipanggil dengan Abu Turab. Suatu saat beliau bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian suatu saat Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah, karena kebiasaan Nabi SAW tetap memperhatikan anaknya. Jadi jangan sampai Pak ada pemikiran seorang kalau anaknya sudah nikah dia sudah lepas. Tidak. Lihatlah Rasulullah SAW, walaupun beliau Fatimah sudah menikah, tetap beliau memperhatikan anaknya, tetap memberikan perhatian kepada anak-anaknya, memberikan dukungan, bukan hanya dukungan material, tapi dalam masalah ibadah pun tetap beliau memberikan perhatian. Suatu malam beliau datang mengetuk pintu dan lain sebagainya, ditanya tentang bahwa bagaimana sholat malam daripada menantu dan anaknya. Tidak masalah dalam hal tersebut. Maka suatu hari beliau datang di rumah Aisyah Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata didapati bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Maka dikabarkan lagi ada pertengkaran sedikit. Maka beliau mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata dicarinya kemana? Para sahabat terdahulu ketika dia marah dan lain sebagainya lari ke masjid. Larinya ke masjid tidur. Dia marah, berdiri tidak bisa, dia duduk tidak bisa, dia berbaring. Saking marahnya akhirnya dia baring. Dia tutup dirinya agar marahnya tidak memuncak. Karena kita tahu di antara teknik daripada mencegah kemarahan orang itu ketika berdiri itu tingkat kemarahannya itu jauh lebih tinggi dibanding duduk. Makanya kebiasaan orang-orang kita kalau ada orang marah itu disuruh duduk. Saya dokok kok. Karena kalau beda orang marahnya ketika berdiri dengan duduk. Kalau dia masih berdiri masih bisa dia lari memukul. Tapi kalau dia suruh duduk, insya Allah itu akan lebih tenang. Tapi Ali radhiyallahu anhu kalau suruh duduk tidak mau tenang, suruh baring. Dan dalam riwayat bahwa Ali radhiyallahu anhu baring. Kemudian Rasul SAW
melihat sepupunya dan menantunya, karena Ali bin Abi Thalib sepupunya dan menantu beliau, dia lihat lagi di Masjid Nabawi tidur untuk baring untuk mencegah kemarahannya memuncak. Maka dipanggil, "Kum ya Aba Turab, bangunlah wahai Abu Turab," bapaknya debu karena badannya berdebu waktu hal tersebut. Maka ini kunyah itu biasa. Abul Hasan, Abu Abdullah, namanya Abdullah ya bisa seperti itu. Tapi boleh juga berkunyah dengan bukan nama anak, tapi kunyah-kunyah yang mereka sukai. Kemudian Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian sahabat Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Hudri mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata kepada kami, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ketahuilah bahwa cerita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ketahuilah ada umat sebelum kita, yaitu umat Bani Israel, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Bayangkan Pak, membunuhnya 99. Bukan main orang seperti ini. 99. Ya. Masih kalah, kadang ada orang memang saya sudah bunuh orang 2-3. Ini belum, ini 99 orang yang dia bunuh. Dan saking jagonya dia lepas dari hukum. Ya, tidak bisa ditangkap. Ya, dia 99 jiwa. Fasala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin. Kemudian suatu saat kesadaran datang kepadanya. Setelah larut di dalam pembunuhan, di dalam maksiat yang besar, membunuh orang. Kita tahu kalau orang membunuh satu orang itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Karena dengan membunuh orang berarti dia memutus satu generasi dari orang tersebut. Ini pembunuhan dosa besar. Setelah syirik kepada Allah, itu adalah membunuh. Bahkan yang pertama akan dihitung di hari kiamat dari antara perselisihan seorang itu adalah masalah darah. Kita kadang berselisih, mungkin berselisih sedikit masalah peta, mungkin berselisih sedikit tentang patok batas rumah, patok batas tanah. Tapi yang pertama akan dihitung nanti adalah perselisihan antara manusia adalah darah. Orang ini bukan sembarang, dosanya dosa besar. Karena dia membunuh 99 orang. Ini dosa besar. Tetapi demikian, ternyata cahaya kebaikan itu akan tetap ada pada diri seseorang. Jangan pernah mengatakan, kayaknya tidak akan tobat itu orang. Megalada ini dosamu, banyak betul sudah dosamu. Dalam Islam tidak demikian. Orang selagi masih hidup, selagi napas belum sampai di kerongkongan, maka pintu tobat masih akan ada pada diri orang tersebut. Maka kita dalam kehidupan ini jangan pernah memvonis orang, kayak mati kafir nanti itu. Tidak boleh bilang begitu sama orang. Karena boleh jadi Allah akan memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Yang ada, apalagi dia orang Islam, ya semoga Allah memberikan kebaikan kepada dia. Apabila dia orang kafir, kita katakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kemudian padulla ala rohibin, maka ditunjukkanlah, dia tanya kepada manusia, maka ditunjukkanlah seorang rohib. Rohib dalam istilah agama adalah orang yang ahli ibadah tetapi kurang ilmunya. Ada orang ahli ibadah, dia kuat beribadah tapi dia memiliki sedikit ilmu. Fa'atahu faqala, maka datanglah pembunuh yang mau bertobat ini. Kemudian dia datang, innahu, bahwasanya faqala innahu qatala tis'an wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Dikatakan bahwasanya dia tanya kepada ahli ibadah tersebut, saya telah membunuh 99 orang. Dia katakan langsung, saya ingin bertobat. Apakah bisa diterima tobat saya oleh Allah? Ini kata pembunuh tersebut. Kemudian faqala la. Dia katakan tidak. 99 jiwa kamu sudah bunuh.
dosamu sangat besar. Maka kata rahib ini, la, kamu tidak akan diterima tobatmu. Mendengar hal tersebut, faqatalahu fakammala biha mi'atas. Maka mendengar bahwa rahib itu mengatakan tidak, kamu tidak akan diterima tobatmu, dosamu sudah sangat besar. Maka orang ini marah, kemudian dia sempurnakan membunuh rahib ini. Maka 100. Dan ini bukan sembarang. Yang dia bunuh 100 ini Pak, ahlu ibadah, orang yang dekat dengan Allah, bukan sembarang. Boleh jadi yang 99 dia bunuh orang-orang penjahat juga. Boleh jadi yang dia bunuh adalah orang-orang biasa. Tapi yang 100 ini adalah ahli ibadah, waliullah, termasuk wali di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla. Tapi karena jawabannya yang tidak betul, dia tidak paham bahwa orang ini boleh jadi dengan jawabannya, orang ini adalah orang yang bengis, sudah membunuh 99 orang, tapi dengan jawaban yang tidak tepat, maka dibunuh juga daripada rahib tersebut. Walaupun demikian, kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, orang ini dia telah membunuh 100 jiwa. Bahkan yang ke-100-nya bukan orang sembarang. Dia membunuh ahli ibadah. Tapi perasaan ingin kembali kepada Allah tetap tumbuh dalam dirinya. Dia tidak mau larut dalam dosa besar. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali mengatakan, dia bertanya lagi, summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin. Maka dia bertanya lagi kepada manusia, tunjukkan orang yang bisa menjawab pertanyaanku ini. Maka ditunjukkan orang alim. Orang alim ini identik dengan orang yang berilmu, memiliki ilmu kemudian mengamalkannya. Karena tidaklah seorang dikatakan alim kecuali dia berilmu dan mengamalkannya. Kalau hanya jarkoni, iso ujar, orang iso malakoni, inilah bukan dikatakan alim di dalam syariat ini. Dia hanya pintar tapi tidak bisa melakukan. Tetapi kita katakan dalam agama ini, walaupun seseorang tidak bisa melakukan, dia punya ilmu, dia belum melaksanakan, tapi tetap dia harus menyampaikan. Karena walaupun dia tidak mampu melaksanakan, boleh jadi orang lain akan melakukan. Maka walaupun tidak bermanfaat bagi dirinya, tapi membawa kebaikan kepada orang lain. Jadi tidak ada alasan. Kita naik ceramah, saya masih kurang begini, saya masih begini. Ya itu kamu. Tapi kalau engkau naik ceramah, boleh jadi di antara 100 orang itu ada yang mengikuti. Maka baginya lah kebaikan dari apa yang engkau sampaikan. Nah, ini yang harus dipegang dalam masalah dakwah. Bahwa tidak mesti bahwa kita harus bersih baru orang berdakwah. Kalau ustadz harus bersih baru berdakwah, tidak ada yang bersih. Hanya Nabi SAW yang bisa berdakwah. Karena semua orang tidak ada yang bersih. Tapi minimal kita bahwa ada ilmu, sampaikanlah. Sambil kita berusaha melakukan apa yang kita ilmui. Kemudian ditanya kepada alim ini, innahu qatala mi'ata nafsan fahallahu min taubat. Dia tanya, wahai alim, saya telah membunuh 100 orang, dan yang ke-100 saya bunuh bukan orang sembarang. Itu rohib, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah banyak dosa saya. Apa katanya? Fahallahu min taubat. Apakah saya bisa diterima tobat saya? Faqala na'am. Maka apa kata alim tersebut? Na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah? Iya, siapa yang menghalangi antara dirinya dengan Allah? Siapa yang menghalangi untuk diterima tobatnya? Tapi saya kasih saran, kalau dia mau bertobat kepada Allah, intalik ila ardin kada wa kada. Fa inna biha unasan ya'budullah ta'ala fa'budillah ma'ahum. Iya, kamu tobatmu insya Allah akan diterima. Tapi satu pesan dari orang alim itu, pergilah kamu ke negeri ini dan negeri ini, karena di dalamnya ada orang yang menyembah Allah dan sembahlah Allah bersama mereka. Maka apa dalam syarahnya disebutkan bahwasanya boleh jadi walakin idhab ilal qarya al-fulaniyah fa inna fiha qauman ya'budullah. Boleh jadi bahwa tempat dia berada ini tempat yang jelek, tempat yang dia berada tempat negeri kafir. Maka ditunjukkan oleh orang alim tersebut, intolik, pergilah kamu, pindahlah kamu tempat, pergi ke suatu tempat yang mana di situ orang menyembah Allah.
dan sembahlah Allah bersama mereka. Karena pengaruh untuk bertobat adalah meninggalkan, pertama bahwa hijrah ini bisa jadi hijrah tempat atau hijrah amal perbuatan. Maka dia dituntut, orang ini diberikan petunjuk, tinggalkan tempatmu dan bergabunglah dengan orang-orang baik. Maka cara untuk bertobat seperti itu. Kalau memang dia di negerinya dia tidak bisa dengan baik, dia harus cari tempat lain, kemudian dia mencari teman untuk sama-sama mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tarji ila ardika fa inha ardun su'in. Jangan kamu kembali ke tempatmu, karena tempat itu adalah tempat yang tidak bagus. Boleh jadi kalau engkau kamu kembali lagi, itu kamu akan terperosok lagi. Maka ini juga bagi orang yang sudah bertobat, hati-hati. Kadang sudah bertobat, kita rajin sholat dan lain sebagainya. Kadang kita juga masih mengingat teman-teman lama kita. Coba saya mau pergi jenguk-jenguk dulu, mau duduk-duduk lagi sama-sama mereka. Terus mereka lagi minum-minum dan sebagainya. Boleh jadi itu akan kembali lagi. Itu berbahaya. Maka dalam petunjuk dalam agama ini kata Nabi bahwa pergi, pindah tempat. Kalau bisa tinggalkan hal tersebut. Sama kalau misalnya orang yang masih muda-muda ini punya pacar dulu misalnya. Ada istilahnya reunian, ketemu reunian. Takutnya nanti kalau ketemu di sana, pas dia di rumah ada yang ceramah saya dengar, pas di rumah lagi ada masalah, di sana juga ada lagi masalah. Kemudian ketemu bicara-bicara, kok cocok lagi. Akhirnya akan kembali lagi ke masa lalunya, yang mana dia terperosok di dalam masa lalu tersebut. Maka di antara petunjuk agama, tinggalkan hal tersebut, jangan kembali ke sana. Mungkin ada orang pernah merantau di satu negeri, dulu dia di sana itu kurang baik, akhirnya dia tinggalkan. Kalau bisa jangan lagi kembali ke sana. Takutnya kamu lagi kembali ke sana teringat lagi, di sini dulu saya kayaknya saya duduk malam-malam di sini. Sini saya dulu begini, sini saya akan begini. Ketemu teman diajak lagi akan berbahaya. Maka ini diantara hal-hal yang ditunjukkan ketika seorang bertobat. Kemudian maka orang ini ketika mendengar jawaban tersebut bahwa dia akan diterima tobatnya, maka boleh dia mengambil arah perjalanan. Dia tidak menunggu-nunggu. Mulai saat bahwa dia disuruh pergi ke negeri tersebut, maka orang laki-laki ini mulai dia berjalan ke negeri tersebut dengan perjalanan panjang, perjalanan menuju tobat. Ini perjalanan menuju tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fantolako, mulailah dia berangkat. Tentunya orang berangkat ke satu negeri, dari satu negeri ke negeri lain itu banyak kendala, banyak hal yang bisa menghalanginya. Tapi niat tobatnya sudah mendarah daging dalam dirinya. Saya harus tobat, saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berjalan menuju taubat tersebut, menuju negeri yang mana dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza nasobat tori. Tapi sampai di tengah jalan, dalam proses perjalanannya menuju taubat ini, laki-laki ini sampai di tengah jalan antara negeri kafir tadi ke negeri orang yang beriman. Pas di tengah-tengah jalannya, atahul mautu, datang kematian. Alhamdulillah. Kita lihat bahwa jangan sampai orang, coba kalau dia menunda-nunda tobatnya, nantilah balik dulu. Sudah ada jalan untuk bertobat, dia tidak mau. Sudah ada pesawat untuk dia bisa naik, dia tinggal-tinggal. Apa yang terjadi? Tapi dia segera. Ternyata dia segera mengambil langkah. Tapi pas di tengah jalan, qadarullah atahul maut. Datanglah kematian kepada orang tersebut. Dia meninggal di dalam perjalanan menuju taubat. Ini orang-orang seperti ini dalam perjalanan menuju taubat, dia meninggal di perjalanan tersebut. Fahtasamat bihim malakutul rahmah wa malakutul azab. Maka ketika hal tersebut Nabi mengatakan malaikat rahmat dan malaikat azab itu berselisih. Malaikat rahmat ini adalah malaikat yang mengambil ruhnya orang-orang beriman. Kayak mencabut nyawanya itu adalah malaikat maut. Malaikat maut yang mencabut. Tapi kalau sudah dicabut, kalau ruhnya orang baik diserahkan ke malaikat rahmat. Apabila ruhnya orang jelek, maka diserahkan kepada
malaikat azab. Jadi yang urusan mencabut nyawa malakul maut, adapun dibawa kemana ruh orang beriman malaikat rahmat, ruh orang yang kafir malaikat azab. Ini dua malaikat yang akan mengambilnya. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkata malaikat rahmah, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallah taala. Ini milik saya. Dia datang taiban sebagai orang yang bertobat. Mukbilan biqalbihi ilallah, hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah bertobat dan bukan hanya di mulut, tapi di dalam dirinya itulah hati menuju tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqalat malaikatul adzab. Waqalat malaikatul adzab. Malaikat adzab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattun. Iya, dia memang mau tobat. Ya, kita tahu bahwa dia sudah dalam perjalanan menuju tobat, tapi lam ya'mal khairun qattun. Dia belum beramal satu kebaikan pun. Mungkin dia anggap bahwa dia belum sholat, dia belum lain sebagainya. Padahal dia lupa bahwasanya bahwa amalan tobat itu adalah amalan hati. Dia sudah beramal. Amalan hati adalah amalan yang besar di sisi Allah. Betapa banyak amalan besar itu jadi kecil karena niat, tapi betapa banyak amalan kecil besar karena niat. Fa'atahum malakun fi suratil adami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Dalam riwayat lain malaikat Jibril, dalam yang lain tapi dalam bentuk manusia. Faja'alahu bainahum ay hakaman. Maka dijadikan hakim antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqala kisu ma bainal ardain. Maka malaikat dalam bentuk manusia ini mengatakan kepada malaikat rahmat dan malaikat azab, kisu ma bainal ardain. Kalau begitu kita tidak bisa putuskan ini. Kalau begitu caranya begini, kita ukur jarak antara negeri yang hendak dituju dengan negeri tadi dia berangkat, tempat negeri kafir menuju negeri yang beriman. Tentunya kalau malaikat yang mengukur ya tidak sebagaimana kita bahwa harus pakai ini. Tidak mungkin, ini malaikat. Pasti dengan caranya yang sesuai dengan malaikat. Kemudian fa ila ayatihi ma kana adna fa huwa lahu. Dilihat yang mana yang paling dekat, berarti itulah. Kalau memang dia masih dekat dengan negeri kafir, berarti dia akan diambil oleh malaikat azab. Tapi jika dia lebih dekat ke negeri orang beriman, maka dia akan diambil, ruhnya akan diambil oleh malaikat rahmat. Jika orang malaikat rahmat yang mengambil, insya Allah orang itu akan selamat dari alam kuburnya sampai hari kebangkitan nantinya. Kemudian fakosu, maka diukurlah. Fawajadu adna ila ardil lati aroda faqabattuhu malaikatur rahmah. Maka diukurlah, ternyata lebih dekat dia kepada negeri yang mana dia hendak tuju, yaitu negeri yang mana laki-laki ini telah berkorban taiban mukbilan ilallah. Maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Ruhnya tersebut diambil oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat sahih, fakana ila qurbati sholihati aqrabu bi shibrin faju'ila min ahliha. Bahwa jaraknya, bedanya hanya antara negeri kafir dengan negeri orang beriman itu hanya 1 jengkal bedanya, Pak. Jadi 1 jengkal aja bedanya. Kurang 1 jengkal dia untung lebih 1 jengkal ke sini, lebihnya. Ini pertengahan, ini negeri kafir, lebihnya 1 jengkal. Seandainya dia sini dia tapi dia sini. Ini menunjukkan keutamaan taubat juga. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan fa'auhallahu ta'ala ila hadi an taba'adi wa ila hadi an taqarraba. Allah mewahyukan bahwa negeri ini, negeri kafir itu menjauh dan negeri yang beriman itu dekat. Sehingga ketika ditimbang ya dialah lebih seperti ini, 1 jengkal. Dalam riwayat lain disebutkan fana'a bisadrihi wa nahwaha. Orang ini berusaha mendekatkan dadanya saja.
bahwa dadanya yang maju. Saking ininya ingin bertobat, menunjukkan bahwa ini ketika dia hendak mati, dia tetap berusaha bahwa dadanya itu lebih dekat ke negeri beriman daripada negeri kufur. Jadi yang dilihat itu ternyata dalam riwayat dadanya. Ternyata dadanya lebih condong ke negeri orang beriman. Maju dadanya. Sehingga lebih dekat kepada negeri orang yang beriman. Ikhwan muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang Rasul SAW sampaikan kepada kita semua. Dan kita tahu bahwa cerita ini benar. Muttafaqun alaih. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cerita ini datang dari Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya dari hal tersebut ini? Menunjukkan keutamaan taubat. Bahwa seorang muslim dia jangan putus asa dari taubat, dan seseorang jangan pernah mengatakan kepada orang lain tidak diterima taubatmu. Karena Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada orang yang melampaui batas atas dirinya, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Benda. Ya. Orang tidak akan selagi dia masih hidup, sampai kapan dinasihati? Selagi dia masih hidup. Sebagaimana kita sering dengar Nabi Nuh alaihissalam, anaknya masih terombang-ambing di lautan, tapi masih tetap dipanggil anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya anakku, sinilah, naiklah. Irkam ma'ana, naik bersama kami. Tidak ada keselamatan kecuali di atas perahu ini. Jadi ini yang pertama, bahwa larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang hendak bertobat hendaknya dia meninggalkan kebiasaannya. Kalau memang perlu dia harus meninggalkan negeri tersebut, dia bisa tinggalkan untuk mencari negeri yang lain. Tapi kalau hanya dia negerinya sudah bagus, cuma dirinya saja yang memang tidak bertobat, maka hendaknya dia tinggalkan kebiasaan dan teman yang tidak baik. Dia berteman dengan teman yang baik. Dan dari sini juga bahwa pembunuh itu diampuni dosanya. Anal qatil lahu taubat. Orang yang membunuh bisa diterima taubatnya. Tetapi ulama merinci itu ada 3. Orang yang membunuh dengan sengaja, kalau dia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Maksudnya orang yang membunuh ada tiga sangkutan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan orang yang dibunuh, yang ketiga dengan keluarganya. Adapun apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan diampuni. Tetapi antara yang dibunuhnya, itu lain lagi urusannya. Tetap lagi ada urusan di akhirat. Makanya ini hati-hati betul. Walaupun dia diampuni dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala, tapi masalahnya orang yang kebunuh ini nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dengan walinya, anak-anaknya atau paman-pamannya atau keponakan yang dibunuh tersebut. Karena dalam hukum Islam itu dia bisa menuntut. Kalau dia menuntut, tidak, saya juga mau agar orang yang membunuh mama saya, membunuh anak saya itu dihukum bunuh juga. Maka dalam Islam dihukum bunuh. Tapi kalau dia mengatakan dimaafkan tapi bayar diat, yaitu 100 ekor onta, yaitu setara 4 miliar. Jadi nyawa itu dalam Islam setara 4 miliar, tidak sembarang. Atau kalau memang tidak, bisa dimaafkan. Keluarganya bilang dimaafkan. Ini untuk pembunuhan yang sengaja. Adapun yang tidak sengaja, dalam hukum Islam tidak boleh dituntut bunuh. Memang ada orang kesian, dia naik motor, tidak sengaja kayak dia naik mobil ya. Tiba-tiba memang terpeleset, tidak ada niat untuk tabrak. Ya orang seperti ini ya jangan juga dibunuh, tidak boleh dalam Islam. Langsung digas atau langsung dipateni, langsung tidak boleh dalam Islam. Karena dia tidak sengaja. Maka yang ada ya dia tetap, yang ada yang secara tidak sengaja itu Pak, tetap mengganti dengan 100 ekor onta. Maka dalam Islam hati-hati Pak, nabrak orang, kemudian orang itu meninggal, sebenarnya gantinya 4 miliar. 400 ekor onta. Jadi ada orang baru dituntut 100 juta, itu kecil, itu tidak ada. Dalam Islam itu sedikit sekali.
Yang ada itu adalah 100 ekor onta apabila ada orang membunuh orang secara tidak sengaja, tabrak secara tidak sengaja, itu seperti itu. Kecuali kalau yang walinya bisa bisa mengurangi ya bisa. Kalau tidak ya bagaimana caranya? Kalau tidak ya dipenjara dan lain sebagainya. Nah, ini tentang bagaimana nyawa di dalam Islam. Nah, makanya hati-hati kita dalam masalah nyawa ini. Ini bukan sembarang. Islam sangat memperhatikan masalah nyawa. Tapi kembali kepada inti dari hadis ini, bahwasanya bagaimana perjalanan tobat seorang hamba, yang mana dengan tobatnya tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, memberikan keberkahan bagi orang tersebut. Kalau pembunuh misalnya dia sudah bertobat, insya Allah walaupun dia dihukum di akhirat, maka dia dihukum di akhirat, tetapi tentunya apabila tobatnya diterima, dia tetap akan masuk surga. Karena ada masuk surga ini ada dua hal. Pertama, masuk surga Allah langsung. Yang kedua, dicuci dulu di neraka. Dicuci dulu, setelah dia bersih, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan usah minta. Jangan sampai mengatakan, tidak apa-apa dicuci dulu Ustaz, yang penting masuk surga. Jangan bilang begitu. Karena narukum alladhi yukadu bani Adam juz'un wahidun min tis'a wa sittina nari jahannam. Api yang kau bakar di dunia, yang kau pakai di dunia itu hanya satu bagian daripada 69 bagian api neraka jahanam. Jadi api neraka jahanam itu adalah 1:70 api neraka jahanam panasnya, Pak. Maka sahabat mengatakan, innahu lakafiyah ya Rasulullah, tidak usahlah tambah 69 lagi panasnya api yang membumbung itu. Satu saja di dunia hancur rumah. Ada rumah di atas itu hancur, Pak, tidak ada, hangus itu. Apalagi kalau ditambah lagi 69 sama panasnya. Ya, jadi ini jangan coba-coba bahwa tidak apa-apa lah masuk neraka dulu ya, yang penting masuk surga. Itu cita-cita rendah. Apa kata Nabi? Idza sa'altal jannata fas'alul firdaus. Tapi itu masih jauh lebih mending. Itu alhamdulillah jauh masih lebih mending daripada tidak masuk surga sama sekali. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah yang ada dalam kitab ini, bahwasanya disebutkan di dalam kebaikan, di dalam diri seseorang itu ada kebaikan yang mendasar. Ini perlu ditahu ilmu jiwa. Sebenarnya orang itu ada kebaikan semuanya. Cuma kalau pas kena, maka insya Allah itu akan menjadi sumber keistiqomahan. Tidak ada orang itu jelek semua, pokoknya jelek semua hatinya, tidak. Pasti ada sumber kebaikan, dan kapan itu tersentuh, insya Allah dia akan bisa istiqomah. Yang kedua, adanya ilmu dengan sedikit ibadah lebih utama daripada banyak ibadah dilakukan dengan kebodohan. Ini pentingnya berilmu. Lihatlah orang ahli ibadah ini dengan ketidakpintarannya, akhirnya dia terbunuh karena kurangnya ilmunya. Dan yang terakhir, bahwa keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada orang, apakah saya masih diterima tobatku? Saya banyak dosaku, mana diterima ke tobatku? Tahukah ada orang yang sudah membunuh 100 orang, tetapi dia tetap kembali kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Maka kaum muslimin dan muslimah, kaum muslimin semuanya, bahwasanya marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan amal-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa bacakan pada malam hari ini, dan adapun pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang lebih menarik lagi tentang apabila anak Adam punya 1 lembah emas, niscaya masih mau lagi yang 2, dan tidak ada yang bisa menutupinya kecuali ditutup tanah di mulutnya. Dan hadis yang berikutnya bahwa Allah senang kepada orang yang membunuh dan dibunuh tapi sama-sama masuk surga. Apa ini, bagaimana dia membunuh, ada orang dibunuh dan ada orang membunuh, jadi sama-sama masuk surga. Bagaimana? Kenapa bisa begitu? Maka insya Allah itu akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.